Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini masih berkenan melimpahkan kenikmatan kepada kita. Dengan itulah kita ada satu kekuatan, kemampuan untuk menunaikan satu kewajiban thalabul ilmi sesuai dengan kesepakatan dan agenda kita bersama. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita nanti masih akan lanjutkan kajian tentang surah Al-Lail. Ingkang mangkih badhe kita lanjutaken ayat 8 insyaallah. Ingkang kala wingi sampun kita kaji satu bahasan wiwit ayat 5, 6 dan 7. Sebelum kita lanjutkan materi tafsir secara rinci, kita perlu murojaah untuk tilawah surah Al-Lail ayat 1 sampai 21 dengan harapan akan menambah kebaikan bacaan dan hafalan bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tilawah bersama telah kita lakukan. Mudah-mudahan memberikan satu kebaikan kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin telah kita kaji kelompok orang yang akan mendapatkan apa? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kemudahan itu di dunia ataupun di akhirat. Di antara faktor yang menjadikan orang itu akan mendapatkan satu kemudahan dari Allah dijelaskan pada ayat yang kelima, fa amman a'ta wattaqa.
yaitu orang yang suka memberi, wattaqa dan bertakwa. Kemudian ayat 6 wasaddaqa bil husna, yaitu membenarkan tentang al husna dengan beberapa pengertian tentang al husna kemarin. Nah, inilah yang menjadikan seseorang itu akan mendapatkan satu kemudahan. Lah, malam hari ini akan kita kaji kelompok yang kedua yang berlawanan. Kalau yang kemarin akan mendapatkan satu kemudahan, yaitu yusra, kelompok yang kedua ini akan mendapatkan usra, kesulitan. Nah, siapa orang yang akan mendapatkan kesulitan? Nah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-8 yang mulai hari ini akan kita kaji. Ayat 8 berbunyi wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Jamaah yang berbahagia, kelompok kedua orang yang nanti akan mendapatkan kesulitan dan kesukaran dari Allah, baik di dunia dan di akhiratnya, adalah orang yang bakhila. Bakhil, bakhil? Cetil. Apalagi? Pelit. Itu kan nama lainnya. Apa bakhil? Pelit. Apa pelit? Util. Apa util? Medit. Mubeng meneh terus. Nah, itu kan nama lain bakhil. Yang kami tanyakan, apa itu pengertian bakhil? Bukan nama lainnya. Nah, malam hari ini kita hanya akan kaji tentang apa? Bakhil. Malam ini tok saja. Ini harus kita fahami tentang bakhil ini, biar nanti kita bisa terhindar dari sifat bakhil ini. Apa itu bakhil? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di niku ngendikaake. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ngendikaake, bakhil iku menurut bahasa adalah menahan. Bakhil secara bahasa adalah menahan. Menahan. Jenenge we ditahan. Berarti piye?
Ya ora iso metu. Oh jenenge ditahan. Nek wong tahanan kayak orang yang di dalam nggak bisa keluar. Lah bakhil itu secara bahasa adalah menahan. Sedangkan penjelasan secara syar'i istilah bakhil itu menahan, tidak mau mengeluarkan. Jadi menahan, tidak mau mengeluarkan, dan tidak merelakan dirinya itu untuk menunaikan kewajiban bagi Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu bakhil. Jadi kata kuncinya tidak mau mengeluarkan untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah, baik mengeluarkan itu sifatnya wajib atau mengeluarkan itu yang sifatnya adalah sunnah. Itu bakhil. Ditahan sesuatu itu. Dalam konteks ayat ini, para mufassir memberikan satu penafsiran bakhil ayat ini hubungannya dengan apa? Harta. Jadi menahan hartanya, tidak mau untuk mengeluarkan dalam rangka menunaikan kewajiban kepada Allah, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Hubungannya harta mengeluarkan yang wajib, misalkan apa? Zakat. Itu gak gelem dia, ditahan karena namanya bakhil. Ataupun yang sunnah lebih banyak lagi. Untuk apa? Sedekah, sunnah, infak, membantu orang, macam-macam. Nah, dia tidak mau mengeluarkannya, tapi justru hartanya itu ditahan. Nah, orang yang menahan harta dan tidak mau mengeluarkannya itu namanya bakhil. Dan konteks ayat ini para mufassir memberikan penafsiran adalah bakhil tentang harta. Nanti lebih lanjut akan kita kaji. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya bakhil itu tidak hanya bakhil terhadap harta, tapi banyak macam tentang bakhil. Apa jenisnya? Nah, dapat kita lihat apa jenisnya. Bakhil itu satu, bakhil tentang harta yang pada ayat ini. Yang kedua juga bakhil tentang apa? Ilmu. Bakhil terhadap ilmu itu bagaimana? Dia tidak mau untuk menyampaikan
ilmu itu kepada orang lain. Nek ditakoni ngerti malah tok gak ngerti. Sebenarnya dia tahu, nggak mau. Karepe ngono, wong liya ki aja nganti ngerti. Sing ngerti ben awake dhewe. Nah, bakhil terhadap ilmu. Maka Ali bin Abi Thalib itu berfatwa al ilmu yazku bil infaq. Ilmu itu semakin akan bertambah apabila ilmu itu diinfakkan. Maksudnya dikapake? Ditularke. Itu akan bertambah kata Ali bin Abi Thalib. Tambahnya ilmu ya dengan infak itu. Maka jangan terhadap ilmu itu bakhil. Tidak akan berkembang, tidak akan bertambah, dan tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Dan juga yang ketiga, bisa bakhil tentang tenaga. Iya, mungkin dia harta nggak punya, ilmu minim, nggak punya, katalah begitu. Lah, duwe niki tenagane luar biasa. Pokoknya anggar diremot kon ngalor, diremot kon ngidul, kuwi digotong, angkat. Enek to wong sing ngono ku sifate. Nek tenaga luar biasa, tur ora iso nyepeda, nyang ndi wong mlaku wae. Tur malah fisike kuwate ora jamak. Digoncengke pit moh tak mlaku mawon. Enek wong kaya ngono kuwi. Nah, tenaga yang dimiliki keluarkan. Ada lagi bakhil tentang apa? Pikiran. Ada lagi bakhil tentang lisan. Ada lagi bakhil ketika nama Rasulullah dia apa? Disebut, dia tidak mau mengucap salawat. Termasuk bakhil seperti itu. Maka ketika disebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, sebut Muhammad Rasulullah, nah cepat sambut. Itu nanti kalau enggak, dia akan kelompok orang yang bakhil. Nah, itu macam dan jenis bakhil. Tapi pada ayat ini kebanyakan mufasir menjelaskan bakhil tentang harta. Jamaah yang berbahagia, bakhil itu merupakan sifat buruk. Bakhil adalah merupakan sifat buruk. Buruk itu apa tak? Ya, jelek, tercela kalau masuk dalam akhlak. Di bakhil itu sifat buruk. Nah, ini kita pahami. Kalau itu kita paham sifat buruk, maka bagaimana itu kita hindari. Bakhil dikatakan sifat buruk itu berdasarkan firman Allah pada surah Al-Isra ayat 100. Nah, coba dibuka. Bahwa bakhil itu merupakan sifat yang buruk adalah firman Allah pada surah Al-Isra ayat 100. Surah Al-Isra, surah yang ke-17.
Ada lagi nama lain bukan Al-Isra? Apa? Bani Israel. Bani Israel. Mungkin di antara Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, di sana ada yang tertulis Bani Israel, ada yang tertulis Al-Isra. Ayat 100. Dilihat akhir ayat. Dilihat pada akhir ayatnya. Wa kanal insanu qatura. Wa kanal insanu qatura. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Manusia itu adalah sangat kikir. Itu kata Allah. Manusia itu sangat kikir. Jadi menahan tadi, pelit, sangat kikir. Itulah sifat manusia, sangat kikir. Karena manusia itu yang mencipta siapa? Allah. Sehingga Allah tahu secara persis sifat yang ada pada manusia. Kalau Allah katakan bahwa manusia itu sangat kikir, itu adalah benar. Yang kedua, hadis Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad yang meriwayatkannya. Ada sebutan lain selain kikir atau bakhil. Apa? Lihat pada hadis yang mulia ini. An Musa bin Ali bin Robahin, an abihi an Abdul Aziz bin Marwan qala sami'tu Aba Hurairata yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul syarru ma fi rajulin sukhun hali'un wa jubnun khali'un. Coba dengarkan di sini. Syarru, apa syarru? Apa syarru? Syarru itu kan sudah disadur nyanggun bahasa apa? Bahasa Jawa. Nek wong Jawa ngerti, wah wis saru ini apa toh? Nah, jelek toh. Nah, jadi penjenengan ngucap syarru itu jadi ngucap bahasa Arab janjane. Ora patek sadar toh? Aslinya penyanyi pinter bahasa Arab. Pinter bahasa Arab wong nate ngucap syarru ngono kan. Ketika bahasa Arab. Syarru seburuk-buruk sifat kata Rasulullah. Seburuk-buruk sifat ma fi rajulin yang ada pada diri seseorang adalah sifat suhun. Nah, mungkin baru dengar ini toh.
Apa sukhun? Sukhun adalah sifat pelit, halirun, yang sangat pelit. Jadi sukhun itu sifat pelit yang sangat pelit. Nah, itu sebutan sukhun, pelit tapi sangat pelit. Kalau bakhil dengan sukhun itu lebih berat yang mana? Lebih sukhun. Bedanya di mana? Nah, bedanya sangat. Nganggo kata-kata sangat. Jadi bakhil yang sangat. Karpe piye bakhil yang sangat iki? Oh, sangat bakhil mubeng meneh iki kok. Jadi sukhun itu bakhil yang sangat. Maksudnya gimana? Nah, nanti akan kita jelaskan. Nanti akan kita kaji. Kalau bakhil tadi apa? Menahan, tidak mau mengeluarkan, mandek nek guru kita. Tapi nek sukhun bakhil tapi yang sangat. Seperti apa nanti? Jadi syarrun ma fi rajulin suhun hali'un. Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang itu adalah sifat pelit atau bakhil yang sangat bakhil atau sangat pelit. Wajubnun, dan sifat pengecut, khali'un, yang sangat pengecut. Tapi yang akan kita kaji bukan pengecutnya, tapi apa? Pelit yang sangat pelit. As-suh, suhun tadi, as-suh itu maknanya sama dengan bakhil, sama. As-suh itu semakna dengan bakhil. Lah apa bedanya? Apa bedanya? Imam An-Nawawi menyampaikan, memberikan satu penjelasan tentang as-suh itu, bakhil yang sangat bakhil. Apa? As-suh adalah bakhil atau pelit untuk menunaikan haknya. Berarti ngapa ini? Menahan. Jadi Imam An-Nawawi as-suh itu bakhil atau pelit untuk menunaikan haknya dan disertai, lah iki lho, sangat bakhilnya iki, dan disertai apa? Semangat untuk menguasai hal yang bukan miliknya. Itu namanya suh, as-suh. Jadi podo-podo bakhile, tapi nek bakhil hanya sekedar tidak menunaikan, meneng. Tapi kalau as-suh, di samping dia tidak menunaikan, isih pengen menguasai yang bukan miliknya. Nah, mula diarani pelit, bakhil yang sangat pelit. Dan ini para ulama ngendikake pelit lagi tamak. Pelit lagi tamak. Panjenengan pirsani hewan apa sing kira-kira pelit isih tamak? Kethek. Kethek itu apa? Monyet. Gimana pelit dan tamaknya monyet? Mang pirsani, dari nate teng kebun binatang toh? Wala sesuk nyewa truk rono. Survei masalah
Iki perketekan iki. Iya, nyen persani monyet itu pelet torakus. Di mana bentuknya? Punya persani ketek itu, monyet itu mulutnya penuh apa? Penuh makanan. Terus tangan dan kakinya mencengkram apa? Makanan. Roh kancane mangan dikapake dioyak jian. Itu pelit, sangat pelit. Nah, wis pelit isih tamak. Suh itu namanya. Iya, perlunya kita ngaji kan itu tambahan kan, suh. Sahujan pelite sak pol ini anggere roh wong duweni jek arep dirayah tenan cawe. Lah ya itu namanya suh itu. Nah, ning gandeng urung tahu kuwi pelite nemen kuwi. Nah, ngono bahasane man, pelite nemen. Pelit tambah tamak. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau bakhil itu adalah sifat bawaan manusia, dari mana? Dari mana? Dari produknya. Ya, jadi bakhil itu adalah sifat bawaan manusia, dari produknya, dari sananya. Mengapa kita harus menghilangkannya? Lah salah kan ngono gampangane. Secara bodon kan lah dasare dikei sifat apa? Sifat bakhil kok. Nah, meskipun seperti itu, mengapa kita kok harus berusaha untuk menghilangkannya? Ora kok itu malah diuri-uri, itu sudah pembawaan. Mengapa? Ada beberapa alasan. Mengapa bakhil meskipun itu pembawaan dari produknya sana itu harus berupaya untuk dihindari? Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan pertama, karena manusia itu diberikan fitrah oleh Allah untuk melakukan satu kebaikan, untuk mengenal kebaikan. Nah, di sini masalahnya. Karena manusia itu diberikan fitrah oleh Allah untuk mengenal kebaikan, untuk melakukan satu kebaikan. Nah, karena fitrah ini maka harus memunculkan satu kebaikan dan menghilangkan kejelekan. Buktinya kalau manusia itu diberikan fitrah kepada kebaikan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu insanin taliduhu ummuhu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan oleh ibunya itu alal fitrah, di atas kebaikan. Fitrah itu macam-macam penafsiran para ulama. Salah satu di antaranya fitrah itu adalah kebaikan. Jadi semua anak dilahirkan oleh ibunya itu di atas kebaikan. Ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan, mengenal kebaikan. Nah, di sini mengapa bakhil itu harus dikikis? Meskipun itu pembawaan dari produknya sana, karena manusia juga diberikan satu fitrah untuk mengenal dan melakukan kebaikan. Loh, tapi mengapa kok terus menjadi tidak baik? Karena ada faktor. Apa? Fa'abawahu. Apa fa'abawahu? Nah, terserah kepada kedua orang tuanya. Itu faktornya. Aslinya anak itu lahir itu punya fitrah untuk mengenal dan melakukan kebaikan,
Tapi ini dikembangkan enggak oleh siapa? Orang tuanya. Fa abawahu, terserah orang tuanya. Itu fitrahnya. Jadi faktor utama orang tua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, Allah telah mengutus nabi dan rasul serta pewarisnya. Siapa pewarisnya nabi rasul? Hah? Pewarisnya nabi dan rasul siapa? Para ulama. Karena Allah itu mengutus nabi dan rasul serta pewarisnya untuk menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Bakhil buruk atau baik? Buruk. Itu sudah dikenalkan, dijelaskan oleh para nabi, para rasul dan para pewaris-pewarisnya. Nah, maka itu upaya untuk menghilangkan kebakhilan. Yang ketiga, kita ini dibekali oleh akal. Kita ini dibekali akal oleh siapa? Oleh Allah. Akal itu akan bisa membedakan mana sifat baik, mana sifat buruk. Nah, dengan akal itulah tentunya kita harus merubah sifat buruk yang pada ayat ini adalah bakhil. Kita diberikan akal kok, sehingga akal faham, oh bakhil jelek, harus kita tinggalkan. Yang keempat, karena kita ini ada pembisik. Pada diri manusia itu ada pembisik tentang kebaikan. Siapa? Malaikat. Iya. Jadi pada diri kita ini ada pembisik untuk kebaikan. Siapa? Malaikat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuh minal jinni wa qarinuh minal malaikah." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qal wa iyyaya illa annallah a'anani alaihi wa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Pun ate mirah hadis niki. Tidaklah seorang pun di antara kamu, jadi kabeh wong iki, siapapun, kecuali disertakan padanya qarin. Apa qarin? Pendamping dari kalangan jin. Jadi awake dhewe iki kabeh wong kuwi duwe jin enek jero awake dhewe. Arep piye coba? Semua manusia ada jin qarin namanya di dalamnya itu. Dan juga ada qarin dari kalangan malaikat. Jadi di tubuh kita ini ada dua pendamping. Pendamping jin dan pendamping malaikat. Maka wajar suatu saat hati itu terkadang berbunyi bisikan sendiri. Mau apa? Melakukan kebaikan apa melakukan kejelekan? Itu kan bisikan di dalam hati sendiri. Kalau itu melakukan kejahatan berarti bisikannya jin. Melakukan satu kebaikan yang bisiki malaikat. Menang di.
Ini nek orang yang biasa di lingkungan yang baik-baik gini, nanti bisikannya menang malaikat. Maka kita disuruh untuk membentuk lingkungan yang baik. Nah, sehingga malaikatnya akan dominan. Nek mung elek wae malaikate judeg. Ora sedil ngono kok. Kok kaya ngono wae. Ngono kok. Iya kan? Kalau didamping kaya kok tak bisiki ora apa? Ora mempan. Alah boyah ngono bagi kita itu. Iya. Nah, ketika Rasulullah ngendika ngono kuwi, sahabat bertanya, apakah panjenengan juga didampingi korin jin itu? Rasul menjawab, iya, saya juga didampingi. Rasul saja juga punya jin pendampingnya itu. Tetapi itu bedanya, Allah membantuku melawannya. Lawan apa? Jinnya itu, sehingga dia masuk Islam. Jadi jin yang ada pada diri Rasulullah itu jin yang masuk Islam. Nah, karena Islam bisikannya yang baik-baik. Kenapa? Karena dibantu oleh Allah. Ning nek awake dhewe dibantu enggak? Pret. Enggak. Kita enggak dibantu. Yang ada jaminan Rasul, aku dibantu oleh Allah. Nah, sehingga dia masuk Islam, maka dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan, kata Rasulullah. Nah, tapi nek jin yang ada pada kita mengajak ke kejelekan. Lah, karena kita punya pembisik malaikat untuk kebaikan, maka wajar bakhil harus kita kikis. Itu alasannya. Kemudian yang terakhir, alasan mengapa bakhil harus kita kikis, meskipun itu pembawaan dari produknya sana, karena kita ini dimotivasi dengan pahala dan diancam dengan siksa. Bakhil siksa. Nah, ngono. Akhirnya, oh iya dah, nanti akan disiksa ya. Dia akan menghilangkan sifat bakhilnya. Nah, dimotivasi dengan pahala. Orang yang tidak bakhil nanti akan mendapatkan pahala. Berarti lawannya bakhil apa? Dermawan. Nah, orang bakhil ancam siksa, orang dermawan ancam pahala. Itu. Jamaah yang berbahagia, masih ada beberapa pembahasan yang kemungkinan tidak bisa selesai. Insya Allah kita sambung. Untuk bahasan bakhil ini harus 2 kali bahasan, karena ini sudah jam 9 lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok masih akan kita lanjutkan tentang pembahasan bakhil yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.